bahwa sejak tahun 81 wilayah Kerom ini dibuka sampai dengan hari ini banyak persoalan-persoalan yang muncul. Jadi banyak juga cukong-cukong yang masuk dengan perjanjian-perjanjian yang muatan kepentingan. Salah satu contoh kami lihat di belakang ini ada baliho yang terpampang yang kami baru pasang. Ini awal di mana kita mau menertibkan semua tanah-tanah adat yang diklaim oleh orang-orang yang notabene tidak jelas kesepakatannya, kemudian mengklaim sejumlah tempat-tempat untuk kepentingannya. Salah satu contoh, almarhum Bapak Rahman Baco, ini salah satu contoh di mana besok kami masyarakat adat akan mengusut masalah ini untuk pertama kita menarik kembali. Kita mengklaim tempat ini untuk menarik kembali dan kita melihat semua perjanjian-perjanjian yang ada. Ini saya lihat dari perjanjian yang ada. Itu secara kronologis saya lihat ini penipuan. Ada penipuan di atas tempat ini. Saya tidak perlu untuk jelaskan, nanti kita duduk bicara. Saya kira ini yang kami menarik tempat ini sekaligus untuk tempat-tempat yang lain juga. Seperti di Arso 11, kemudian di Arso 10. Ini banyak tempat yang nanti kita mengklarifikasi. Baik itu pengusaha siapa. Saya tidak perlu untuk sebutkan nama satu persatu, tetapi dari berita ini atau kegiatan ini yang dilakukan hari ini mulai yang diklaim oleh Rahman Baco sekitar 100 hektar. Ini kita tarik kembali. Dan data-data itu sudah kami pegang, dan setelah kami cek bahwa data-data ini boleh dibilang ini rekayasa. Ini rekayasa sehingga kami Dewan Adat akan mengklarifikasi ini semua dan tempat ini akan dikembalikan kepada masyarakat adat. Mungkin demikian. Kalau upaya-upaya apa yang akan ditempuh, mungkin mediasi dengan Pemda kah atau dengan kepolisian? Saya kira bahwa untuk upaya mediasi, ini kan dia sudah masuk dalam perdata sebenarnya. Dia masuk dalam perdata. Di kepolisian ini kan mereka lakukan penyelidikan itu mungkin kita lakukan polisi yang menjadi mediator. Nah, polisi yang menjadi mediator supaya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait yang di dalam ini yang sebagai pelaku-pelaku ini kita undang semua. Nanti kami kerjasama dengan Polres Kerom untuk Polres Kerom menjadi mediator untuk kita bicara. Ini permasalahan ini sudah berapa tahun nih? Permasalahan ini sudah dari 2006. 2010. Dari 2011. Mungkin kronologi singkat,
antara 2006 dan 2011 tuh apa yang terjadi waktu itu? Dari 2006 sampai dengan 2011 ini kan banyak tanah-tanah yang diklaim. Banyak tanah-tanah yang diklaim, artinya bahwa ada sejumlah tempat yang mereka klaim untuk mereka klaim selesai, mereka tanpa pelepasan mereka terbitkan sertifikat. Tetapi sertifikat itu juga tidak ada di data BPN. Sehingga itu yang muncul menjadi pertanyaan kami. Nah, ini sebenarnya sertifikat ini timbul berdasarkan apa? Nama saya Atenasius Bate. Bagi anak adat di atas tempat ini yang ada memalang. Yang kami ada memalang ini karena saya ditipu atau dibodohi. Jadi saya meminta di dalam permasalahan ini kepada pihak-pihak tertentu atau dalam permasalahan ini Kapolres Kerom, pihak hukum, tolong diverifikasi supaya kami bisa ketemu, bisa diselesaikan. Karena selama ini saya punya barang, orang menipu saya bahwa ini ada terkait dengan hukum ini, ada terkait dengan hukum ini. Sekarang saya bertanya kepada hukum yang sebenarnya itu seperti apa? Saya ini menipu atau saya bicara hak orang? Saya selalu dilengkapi dengan sertifikat yang ada. Setelah sertifikat kita cek, dulunya 2006. Tempat ini kesepakatan 2010. Nah, ini pertanyaan saya kepada dia tahu hukum. Ada aturan seperti itu. Dan saya sudah mencek sampai di BPN, ternyata tidak ada data yang ada di BPN. Mengenai kesepakatan itu apa isinya? Ya, kesepakatan Asal mulanya untuk lampu. Jadi lampu ini Bapak almarhum Rahman Baco, kami kira beliau dia mau membantu secara pribadi untuk genset atau diesel. Akhirnya kami buat suatu kesepakatan. Jadi sekarang yang mereka pakai surat kesepakatan itu menjadikan surat pelepasan. Sudah berapa kali ketemu permasalahan ini, saya bilang itu bukan pelepasan adat, itu surat kesepakatan. Baru apakah listrik yang dipasang tuh dari listrik pemerintah atau listrik pribadi? Itu pertanyaan saya. Berapa kali permasalahan saya pernah tanyakan, apakah tiang-tiang kabel ini menurut saya mungkin dia punya pribadi atau ini dari mana? Pemerintah. Pemerintah. Setahunya saya ini negara punya. Ini negara punya. Dan baru bisa terjadi di kampung Bibiosi atau dusun Bibiosi, kampung Kuimi. Pada waktu itu saya ditipu. Itu hubungan antara listrik, tiang listrik sama tanah apa itu? Kesepakatannya kita mau kasih beliau 5 hektar. Dan itu pun belum kami duduk di para adat membuat surat pelepasan adat atau surat kesepakatan resmi, belum. Baru hanya direncanakan, beliau sudah turunkan tiang atau dia memasang sebagian kayu, jadi tiang itu tidak lengkap semua. Sebagian besar kayu, tiang kecil-kecil masih ada sekarang. Makanya saya meminta kalau bertahan tiang-tiang yang ada lampu biar dilepas sudah, biar saya tinggal pakai pelita. Dan tempat saya tetap saya tarik kembali. Ya, apakah PLN sudah mengklarifikasi soal ini? Selama Bapak almarhum Rahman Baco memasang
dan tidak verifikasi atau tidak melaporkan di kantor terdekat PLN Arso. Itu belum. Setelah PLN dapat tahu, mereka datang kasih putus. Kami tinggal gelap. Saya dipanggil 3 kali. Itu tahun berapa itu? Itu 2011. 11 ya. Berarti kasus ini sudah lama ya? Sudah lama. Tidak pernah selesai ya? Tidak pernah selesai. Jadi saya dipanggil 3 kali, saya tidak ke sana karena saya tahu ini kan menyangkut dengan Bapak almarhum Rahman Baco. Saya hanya tinggal terima bersih. Berarti sekarang masyarakat adat bersengketa dengan siapa setelah almarhum meninggal? Dengan anaknya? Anaknya. Oh, anaknya ya? Anaknya si Ilham. Oh. Yang mengklaim sekarang ya? Ya, yang mengklaim sekarang. Sudah berapa kali kita ketemu? Saya bilang, adik, kau tidak tahu sejarah ini. Dan adik mengklaim atas dasar apa? Bapak tidak pernah bayar ke kita. Bapak penipuan. Malahan kita rencana kita mau kasih tanah 5 hektar. Terus kembali lagi kemarin kita bayar dana kampung. Berapa pakai dana kampung? Itu 216 juta kepada Ilham dengan Iis. Jadi saya dirugikan terus. Tanah, uang kampung kita bayar ke mereka. Apakah memang ada aturan seperti itu? Itu bayar permintaan mereka untuk apa? Bayar untuk apa? Ya, masalah lampu. Pemasangan lampu ya? Pemasangan lampu. Tapi yang pasang lampu PLN atau keluarganya Rahman Baco? Itu anak buahnya Pak. Anak buahnya. Anak buah. Maksudnya yang pasang listrik sekarang kan PLN kan? Ya. Terakhir kata saya mengusulkan ke hukum terkait tolong lanjutkan kami punya permasalahan ini. Terima kasih atas waktu yang dikasih kepada saya. Shalom, selamat siang. Ya, sudah titik terakhir. Tidak akan mau ganggu gugat kembali lagi. Saya rasa rugi, saya keberatan. Tipu, penipuan. Kenapa saya punya hak? Saya orang asli, bukan saya orang mana. Saya itu masih jadi bingung. Saya bicara atas kebenaran, tapi tipu. Ini kenapa? Sekarang bukan ini, bukan Pak Peno, bukan Is, Acang. Ini hak saya, Bate. Saya kembalikan, tarik tanah ini. Tidak akan mau ganggu gugat lagi kembali. Batas. Saya sudah bosan masalah ini. Ini kenapa saya ditanda tanya, keberatan, penipuan. Berapa yang kasih saya? Apa yang semua itu negara. Alat negara yang ditarik. Pasang. Sudah. Dari kalau sudah datang chat begini. Tariknya dari mana ini? Dari R10. Bah. Tanah itu yang kembali tarik ke adat. Don't tipu itu. Kamu rasa rugi. Kami orang Peleng, kami bisa bangun, bisa beli tanah. Hari kami sudah tarik ke adat, tapi bagaimana sampai masalahnya hancur? Sudah 3 tahun ini, tahun terakhir titik. 2020 habis. Besok punya lewat, tidak akan menjadi masalah. Ini hak saya, bukan Beno, bukan Is. Ini saya. Saya orang asli, saya atas sama saya, Hendrik Basuku, punya hak. Batas sudah selesai. Tidak akan. Apa kabar? Luar biasa. Ini batas titik terakhir. Kami pasang.
Dia punya tua, ini diskon 2 yang 4. Ya. Satu malam tidur dia satu.